Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, terima kasih tentunya dan senang sekali kita kembali menjumpai Anda dalam program Dewan Menyapa. Dan kali ini kita masih membahas terkait dengan tupoksi atau tugas pokok dan fungsi dan juga profiling Dewan. Berkenalan ya lebih dekat dengan anggota Dewan dari DPRD Kota Cilegon. Sekaligus juga nanti kita akan meminta sedikit komentar dari anggota Dewan terkait dengan pesta demokrasi yang nanti sesaat lagi akan kita sama-sama rayakan begitu ya di sekitar bulan November 2024 mendatang. Dan senang sekali pemirsa di kesempatan kali ini kita telah dibersamai salah seorang anggota DPRD Kota Cilegon. Sudah hadir Bapak Insinyur Haji Ahmad Sudrajat selaku anggota Banmus dan juga anggota Komisi 3 DPRD Kota Cilegon dari fraksi PDI Perjuangan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat segar. Alhamdulillah sehat segar, semangat ya. Terlihat ya namanya. Karena kita masih pagi nih. Masih pagi, semangat pagi. Baik. Seperti apa nih Pak? Mungkin aktivitas beberapa waktu lalu cukup lancar juga? Alhamdulillah lancar. Semuanya berjalan normal, baik. Berjalan normal, baik ya. Dan tetap masih kondusif juga ya, meskipun memang sudah mendekati Juli, Agustus, September, Oktober, November ya, sudah mau pesta demokrasi. Oke, masih kondusif. Baik, kita akan membincang soal tupoksi, kemudian juga mungkin Bapak juga nanti boleh bercerita terkait dengan mungkin prioritas yang diusulkan atau mungkin yang sedang dicanangkan dari Komisi 3 ya Pak ya, DPRD Kota Cilegon. Baik, kita mulai dari Banmus. Mungkin Bapak boleh ceritakan dulu sedikit terkait dengan tupoksinya kepada pemirsa yang sedang menyaksikan kita. Silakan. Baik, selamat sore kepada seluruh masyarakat Cilegon. Saya kebetulan memang ditugaskan oleh fraksi PDI Perjuangan di Badan Musyawarah Banmus dan di Komisi 3. Kaitannya dengan tupoksi Badan Musyawarah atau Banmus itu adalah salah satu alat kelengkapan Dewan yang bertugas berfungsi untuk mengagendakan kegiatan Dewan, baik kegiatan bulanan atau harian. Jadi sebelum kegiatan Dewan itu dijalankan, tentunya ada rapat Badan Musyawarah kaitan dengan rencana kegiatan yang akan datang, mau kunjungan kerja kemana, mau program kegiatan apa, gitu. Nah itulah ada salah satu fungsi yaitu Badan Musyawarah. Jadi fungsi di situ sebenarnya untuk menetapkan kegiatan, agenda, program kegiatan, baik kunjungan kerja ataupun program mengenai aktivitas setiap anggota Dewan, itu aja. Baik, artinya seluruh kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan oleh Dewan ini digodok dulu oleh Banmus. Betul, dimusyawarahkan dulu melalui Badan Rapat Musyawarah Banmus. Nanti kalau sudah disetujui, baru disitulah aspek resmi dan legalitasnya bahwa kegiatan Dewan sudah disetujui. Jadi kalau nggak melalui Banmus, nanti dianggapnya kita melanggar peraturan. Karena kita kan ada peraturan setiap kegiatan Dewan itu harus melalui rapat Badan Musyawarah. Oke, baik. Nah ini sudah diagendakan per hari bahkan kemudian tadi per bulan dan juga per tahun ya Pak? Ya, sudah tapi biasanya juga jarang kalau per tahun karena pasti lupa kita. Paling per bulan, kalau per tahun nanti paling kita ingin program yang rapat kerja anggaran, jatuhnya di bulan sekian, reses di bulan sekian. Tapi untuk kegiatan rutinitasnya kita rapat per bulan sekali. Jadi kegiatan 1 bulan ke depan dirapatkan di bulan ini kan. Kalau setahun kelamaan, lupa. Iya betul ya. Lupa kita. Iya. Ada agenda terdekat barangkali Pak yang mungkin dicanangkan? Ya paling kegiatan kita sekarang ini ya kegiatan menjelang mau pemilihan pilkada kan ya, sebentar lagi kan baik gubernur ataupun wali kota dan bupati, paling itulah. Itu yang waktu terdekat itu aja. Baik, wah, oke luar biasa.
Dan apakah kemudian dari Komisi 3 nih Pak, Komisi 3 juga mungkin bisa dijelaskan juga kepada pemirsa sehingga pemirsa juga tahu nih seperti apa tupoksi dari Komisi 3 membawahi apa saja dan seperti apa Pak? Kebetulan saya ditugaskan juga di Komisi 3. Tupoksinya Komisi 3 itu sebenarnya berkaitan dengan potensi pendapatan asli daerah. Jadi kita mitra kerjanya itu dengan dinas atau OPD yang memiliki fungsi pendapatan. Oke. Kalau bahasa kitanya mah ada uang yang masuk lah, jadi ada sifatnya pendapatan. Nah di situ kita melakukan mitra kerjasamanya antara Komisi 3 itu dengan dinas-dinas yang memiliki fungsi pendapatan keuangan. Jadi kita nanti bisa mengontrol, bisa mempush, dan bisa merencanakan kira-kira dalam 1 tahun ini target pendapatan untuk dinas A itu seberapa miliar, untuk dinas B berapa miliar. Ya seperti contoh mitra kerja kita kan Komisi 3 ini seperti dengan dinas perhubungan. Ya. Di situ kan ada dinas pendapatannya kan dari sisi pajak parkir, retribusi parkir. Nah itu nanti kita targetin dalam setahun itu harus dapat berapa. Atau Komisi 3 dengan BUMD. BUMD itu kan badan usaha milik daerah yang sifatnya bisnis. Ya. Nah dalam berbisnis ini nanti kira-kira berapa sih dividen yang harus ditargetin untuk BUMD ini dalam 1 tahun. Jadi yang jelas tugas Komisi 3 itu bagaimana meningkatkan kinerja pendapatan keuangan untuk menopang seluruh aspek kegiatan yang ada di Cilegon ini, ya kan? Nah sehingga disitulah fungsi Komisi 3, ya ngurusin uang lah, ngurusin uang itu aja. Baik, untuk pendapatan asli daerah, kemudian juga untuk digulirkan kembali untuk pembangunan Ya, di Kota untuk Cilegon. pembangunan, untuk kesejahteraan, untuk pendidikan, semuanya lah. Saat ini Pak terbesar PAD bersumber dari mana di Kota Cilegon? PAD Kota Cilegon masih terbesar itu dari PJU. PJU. PJU itu dari penerangan jalan. Oke. Ya, kurang lebih 200 sampai 250 miliar lah setahun. Wow. Karena kan kita kan banyak industri, pabrik, yang mereka tiap malam kan menyalakan lampunya kan. Jadi mungkin dari situlah pajak masuknya itu, pajak listrik PJU itu. Dari situ kita per tahun hampir 200 sampai 250 miliar. Wow, hanya dari PJU saja PJU 200. yang paling gede. Yang kedua ya tentu dari BPHTB, transaksi jual beli bangunan, tanah dan sebagainya kan. Itu aja, itu yang paling besar kita. Paling besar. Selain memang tumbuhnya industri yang cukup banyak di Kota Cilegon, tapi juga ini properti dan juga perumahan juga terus tumbuh yang ada di Kota Cilegon juga ini menjadi PAD juga bagi Kota Cilegon ya Pak ya. Kalau seluruhnya Pak, mungkin boleh di-spill, tidak apa-apa nominal pasti mungkin takut keliru, tapi secara umum. Nah ini seperti apa nih PAD yang diserap oleh Kota Cilegon setiap tahunnya ini berapa? Kita ini PAD Kota Cilegon ini per tahun sudah mencapai 800 miliar ya. Wow. PAD. Sebenarnya sih kita pengennya lebih dari 1 triliun kita. Ya mudah-mudahan nanti siapapun yang jadi pemimpin Kota Cilegon, wali kota ini, mudah-mudahan PAD ini bisa dimaksimal kembali. Karena memang banyak potensi-potensi yang belum termaksimalkan. Sehingga akhirnya PAD kita tuh baru nyampe 800-an. Tapi mudah-mudahan nanti bisa meningkat di atas 1, sekian triliun lah gitu. Gitu. Karena dengan PAD yang cukup tinggi, dampaknya juga nanti kepada kesejahteraan. Betul. Baik kesejahteraan masyarakat ataupun juga kesejahteraan yang lainnya kan ya. Gitu. Itu aja. Baik, ya. Khususnya memang untuk pembangunan bagi kebermanfaatan masyarakat juga. Kemudian potensi yang mungkin sekarang ini sedang digenjot juga Pak untuk memaksimalkan PAD, sektor apa kira-kira? Pariwisata? Kita, kalau pariwisata sih enggak ya. Kita paling lagi kita benar-benar kita genjot itu dari pajak, dari retribusi parkir ya. Itu karena retribusi parkir banyak yang loss, banyak yang nggak sesuai lah dengan harapan kita. Kemudian dari retribusi
makan restoran, hotel kayak gitu kan. Itu juga banyak yang loss juga kan gitu. Nah, kemudian dari pajak dividennya BUMD. BUMD kita tuh ada 3, ada PCM, ada PDAM dan Bank BPRS. Ini juga masih rendah. Mudah-mudahan ini bisa dinaikkan 2 kali lipat lagi lah gitu. Sehingga akhirnya kita punya BUMD ini cukup bagus gitu. PAD-nya gitu. Menyumbang ke kas daerahnya cukup baik lagi gitu. Nah, itu yang lagi kita arahkan biar BUMD kita juga bisa menopang dividen yang lebih tinggi. Kalau kaitan dengan BPHTB ya itu mah tergantung perkembangan dunia bisnis ya. Kalau misalkan investasi di sektor ini tumbuh, ya kan berarti nanti juga sektor yang lain kan tumbuh juga. Sektor properti tumbuh, ya kan. Sehingga nanti di situ ada pengembangan kawasan, perumahan, sehingga akhirnya pendapatan BPHTB, pajak rumah, PBB segala macam kan bisa meningkat itu aja. Baik, kira-kira menurut Bapak sendiri apakah Kota Cilegon ini masih menjadi salah satu daerah ya yang ada di Provinsi Banten dari 8 kabupaten kota menjadi salah satu kota yang dibidik oleh para investor untuk menginvestasikan uangnya di sini? Cukup Kalau potensial. melihat dari infrastruktur secara nasional, Cilegon ini sangat mumpuni, sangat mendukung. Baik infrastruktur darat ataupun laut, ya kita ini sudah ada kan. Sektor laut pelabuhan kita lengkap dan terbesar juga kan. Ada KBS, ya kan? Ada juga DUKS dan macam. Kemudian dari sektor lahan industri kita juga masih ada, masih bisa lah. Beberapa kawasan yang sudah dibuka oleh kawasan industri yang di zona Ciwandan juga masih terbuka lebar. Jadi secara kacamata saya melihatnya potensi pengembangan investasi Cilegon ini masih bagus, masih banyak orang yang melirik. Karena apa? Karena kita ini lokasi yang ujung paling barat yang sangat strategis, sangat strategis lah gitu. Semuanya jalan tol udah ada dekat, akses pelabuhan ke laut sudah ada kan, jadi mudah sekali, tidak sulit itu. Saya yakin investor akan tertarik lah untuk mengembangkan bisnisnya di Kota Cilegon. Baik, apalagi kalau mau healing dekat juga ke Anyer ya Pak ya? Oh iya, kalau mau healing dekat Anyer. Dekat Anyer, siap. Dari 800 miliar sekian yang kemudian didapatkan oleh Kota Cilegon dari PAD yang tadi sempat Bapak sebutkan juga ingin dimaksimalkan kembali. Saat ini apakah ada prioritas pembangunan tertentu Pak untuk kemudian dialokasikan PAD tersebut? Sebenarnya kita ini saya mencoba menangkap aspirasi masyarakat, karena Dewan itu kan tugasnya menangkap aspirasi dan memperjuangkan aspirasi ini menjadi bukti nyata kan, ya kan, apa yang dia inginkan. Karena gimana pun juga semua aspek pembangunan ini dikembalikan untuk kepentingan masyarakat. Ya masyarakat itu pengennya satu, jalan-jalan yang gelap di Cilegon ini masih banyak. Nah, itu tolonglah dipasang penerangan kan gitu tuh ya. Jangan lihat terang di Cilegon tuh hanya di sepanjang jalan raya kota aja. Coba masuk ke pelosok daerah ya kan, yang di kecamatan gitu. Itu masih banyak jalan-jalan yang gelap. Kemudian juga ada beberapa traffic jam, lalu lintas yang dimana setiap perempatan nggak ada lampu merah, jadi hari itu bikin bahaya macet. Sekali ya Pak. Yang ketiga juga banyak juga jalan-jalan yang seharusnya memang ini udah diperbaiki, tapi masih bolong-bolong. Itu juga keinginan masyarakat. Jadi ya intinya masyarakat meminta infrastruktur Cilegon ini bagus lah gitu. Bagusnya itu sampai ke tingkat kecamatan, bahkan sampai ke tingkat kelurahan. Itu aja. Baik, karena memang infrastruktur yang baik ini juga bisa meningkatkan efektivitas perekonomian masyarakat juga. Kalau di dapil Bapak sendiri mungkin ketika Bapak menyapa langsung konstituen Bapak ya, apa yang kemudian yang sering dirasakan mungkin selain infrastruktur, ada pesan-pesan mungkin tertentu Pak? Ya, kalau dari saya kebetulan dapil saya kan dapil 2 Cilegon Cibeber.
Masyarakat kita itu pertama yang dikeluhkan itu ada dua, yaitu tentang angkatan kerja. Susah sekali mendapatkan peluang angkatan kerja. Ya. Mereka udah lulus SMA, bahkan juga ada yang lulus sarjana, tapi mendapatkan angkatan kerja di Cilegon ini sulit. Kedua juga angkatan usaha. Mereka juga sama, keluhan juga sama, artinya banyak industri di kota Cilegon, tapi mendapatkan peluang usaha juga mereka sulit sekali. Jadi dua faktor itu yang harus dipikirkan oleh kita semua, bagaimana agar angkatan kerja mudah, angkatan usaha pun mudah, ya kan? Kalau misalkan masyarakat Cilegon ini nggak diberikan ruang itu, ya, terus kita jadi seperti bukan di rumah sendiri nih, Iya. tapi kita jadi tamu di rumah sendiri. Padahal nih kita tuan rumahnya. Tapi apa yang ada, industri tumbuh, tapi kita nggak bisa menikmati gitu. Baik angkatan kerjanya ataupun angkatan usahanya. Nah di sini perlu ada terobosan dari pihak eksekutif, ya tinggal duduk barenglah dengan Dewan bagaimana agar industri Cilegon ini bisa memberikan porsi angkatan kerjanya, misalkan sudah penuh karena pabrik existing gitu kan ya, artinya sudah ada duluan lah gitu. Tapi kan ada angkatan usaha juga yang harus dibuka. Mereka nggak kerja tapi bisa usahakan sama aja kan. Kerja ataupun usaha kan ujungnya kan mereka mendapatkan income, penghasilan, sehingga dia bisa nafkahkan keluarganya. Itu aja, berikan dua kemudahan itu aja. Karena itu yang dikeluhkan oleh oleh masyarakat kita, gitu tuh. Karena kita ini banyak angkatan-angkatan muda kita yang udah lulus kuliah tapi mereka nganggur, nganggur mereka itu. Oke. Dan ini terbukti juga karena memang angka pengangguran di Kota Cilegon juga ini masih masih tinggi. Masih tuh. Masih banyak. Tidak sebanding dengan adanya banyaknya industri yang ada di Kota Cilegon, tapi justru penganggurannya juga masih cukup tinggi. Baik, apa yang kemudian akan dilakukan oleh pemerintah Pak terkait mungkin tadi untuk memudahkan tadi akses untuk usaha dan juga akses untuk kerja di industri. Ini apa berkutat pada permasalahan apakah informasinya yang tertutup dari industri tersebut atau barangkali memang kita evaluasi juga SDM kita yang memang. Jadi gini, kadang kalau kita tangkap apa yang disampaikan oleh kalangan investor ataupun industri itu ya. Kalau kaitan dengan angkatan kerja, karena di sini kan kebanyakan pabrik atau industri yang padat modal. Jadi kalau padat modal itu dengan padat karya kan sangat berbeda jauh. Jadi kalau padat modal itu teknologi yang sudah tinggi sehingga kebutuhan SDM-nya, manpower-nya itu sedikit. Ya kan? Tapi kalau padat karya kan beda, banyak mempekerjakan karyawan kan gitu. Nah, disinilah handicapnya, sehingga pabrik yang sudah berjalan di Cilegon ini mereka sudah terisi semua. Jadi begitu ada angkatan kerja baru lulus, bingung nih mau kerja di mana, pabriknya sudah terisi semua kok. Ya kan, akhirnya nggak maksimal kan gitu. Kalaupun ada investasi baru masuk seperti Lotte gitu contohnya, Lotte kan industri baru yang masuk. Rata-rata mereka juga akan merekrut karyawan yang sudah berpengalaman. Ya kan, mungkin nyambut dari PTA, PTB yang sudah berpengalaman kan gitu kan. Akhirnya kesempatan untuk yang anak-anak kita yang baru lulus kuliah semacam itu pun peluangnya nggak ada, tipis sekali gitu. Paling kuotanya sedikit lah. Ya kan, misalkan dari 100 orang paling cuma 10% ya. Jadi 90 orangnya yang udah bereksperian, yang punya pengalaman. Nah, akhirnya kan di sini perlu ada terobosan dong dari pemerintah kita. Oke, kalau angkatan kerja karena industri kita ini padat modal, berarti angkatan usahanya dibuka gitu, ya kan? Angkatan usahanya. Karena di Cilegon ini kan kita punya satu OPD namanya Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nah, fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu seharusnya bukan hanya ngurusin perdagangannya aja gitu. Perdagangan itu kan cukup ngurusin pasar doang kan ya. Pasar Keranggot, pasar Kelapa dan pasar lah gitu kan. Nah, tapi perindustriannya ini yang harus disentuh karena di situ ada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nah, perindustriannya cobalah disentuh,
ada 200 pabrik di Cilegon ini, bagaimana dia bisa mendatabase, ya kan, pabrik A ini kebutuhan lokalnya apa sih, sehingga bisa produksi itu bisa berjalan, dan ini bisa nggak diambil oleh potensi angkatan usaha untuk masyarakat Cilegon. Nah ini database ini belum pernah dilakukan oleh Dinas Perindustrian Kota Cilegon. Jadi kalau saya tanya ke Dinas Perindustrian, punya nggak sih database Ya. kebutuhan-kebutuhan industri yang ada di Kota Cilegon? Mereka nol, nggak punya. Oke. Jadi akhirnya kita mappingnya buta gitu. Jadi nggak tahu Chandra Asri itu butuh apa, kita nggak tahu. Paling ya apa, nerka-nerka lah. Lotte itu butuh apa kita nggak tahu, Asaimas itu butuh apa kita nggak tahu, karena database itu nggak pernah ada. Inilah yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan dinas perindustriannya, coba melakukan inventarisir Ya. seluruh data kebutuhan pabrik industri, sehingga nanti ini bisa disalurkan kepada angkatan usaha Cilegon. Akhirnya masyarakat kita yang tidak ketangkap untuk kerja, mereka bisa usaha di sektor UMKM-nya. UMKM ini bisa jalan, kan sama aja kan? Dengan menggerakkan UMKM sama juga ini kan meningkatkan ekonomi. Ya. Dengan ekonomi meningkat, faktor kesejahteraan juga meningkat. Sehingga orang sejahtera itu nggak harus kerja. Ya. Orang sejahtera itu nggak harus menjadi karyawan atau buruh, tapi orang sejahtera itu bagaimana dia mempunyai kemampuan skill untuk bisa menggali potensi ekonominya. UKM ini yang mau kita galakkan, disinergikan dengan industri yang ada di Kota Cilegon. Kebutuhannya itu demand supply-nya dikawinkan, tapi ini harus ada transformasi database yang dilakukan oleh pemerintah, yang ini nggak punya kita. Kalau pengusaha angkatan kerja suruh datang ke industri, mereka pasti bilangnya nggak semua udah terpenuhi. Ya pasti udah terpenuhi karena pabrik sudah jalan. Iya. Pabrik mereka kan udah jalan udah lebih dari 20 tahun. Betul. Kalau nggak jalan ya rugilah mereka. Tapi kita mau ambil potensi apa yang bisa dikawinkan dengan angkatan kerja di Cilegon. Minimal sektor UMKM-nya yang bisa gitu. Jadi sektor UMKM itu jangan cuma ngeliat, oh catering misalkan UMKM kan, seragam, semua karyawan kan bikin seragam kerja. Kan itu kan bisa sektor UMKM, tapi di luar itu kan banyak. Inilah. Nah, dengan adanya pendatabase itu, karena angkatan kerjanya orang Cilegon, pajaknya pasti masuk ke Cilegon. Karena pengusahanya NPWP Cilegon. Kali ini kan enggak, Pak. Pengusahanya dari Jakarta, NPWP Jakarta. Masuklah ke Jakarta. Kita jadi apa? Jadi penonton doang. Uangnya hanya lewat ya, Pak? Iya. Uangnya hanya lewat. Lewat aja gitu. Padahal perputaran bisnis di industri Cilegon itu ratusan triliun, Bu. Ratusan triliun. Bukan ratusan miliar, ratusan triliun. 1% aja dari ratusan triliun bisa diserap oleh angkatan usaha di Kota Cilegon. Berapa dampaknya? Ya kan? Mungkin nanti banyak pengusaha yang minta di podcast. Podcast dong saya nih. Kan gitu. Jadi nanti wartawan media itu jangan podcast di legislatif aja. Mana sih pengusaha-pengusaha nih? Saya pengen podcast nih. Gitu. Kan gitu. Iya. Ya inilah yang mau kita ada terobosan dari pihak eksekutif. Gitu. Karena makin tahun angkatan usaha dan kerja itu makin meningkat. Kan gitu. Ya kan tiap tahun ini kan lulusan sekolah ini kan baik yang kuliah ini kan bertambah. Iya. Nganggur lagi. Gitu. Baik di usia produktif tapi tidak mendapatkan peluang kerja tadi. Betul. Yang memang ada di Kota Cilegon, tapi kemudian juga ini harus adanya mapping dan juga pengubahan mindset tadi ya Pak ya, dari mungkin hanya mencari kerja tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja. Jadi pengusaha. Amin. Baik Bapak, sedikit mungkin boleh berkomentar juga terkait dengan Pilkada ya, yang beberapa bulan nanti kita juga akan rayakan bersama di Kota Cilegon. Seperti apa Bapak tanggapannya? Ya kalau kami dari Dewan PDI Perjuangan, saya pengen mendapatkan pemimpin yang baik, yang punya kualitas kepemimpinan dan betul-betul bisa mendedikasikan untuk membangun Cilegon ini jauh lebih maju, ya kan, jauh lebih baik, dan masyarakat Cilegon ini harus bisa menikmati proses pembangunan, kan gitu. Bagaimana caranya bisa menikmati proses pembangunan itu? Ya seenggak-enggaknya
jangan sampai dengan Cilegon ini kota terkaya nomor 2, ya kan, tapi masyarakat kitanya termarginalkan, Ya. ya kan. Maka itu siapapun yang jadi pemimpin wali kota ke depan, ya kan, karena dia harus punya fungsi bagaimana dia bisa apa ya katakanlah memperjuangkan kepentingan masyarakat. Karena kalau sudah jadi pemimpin wali kota bukan lagi kepentingan kelompok ataupun golongan, tapi sudah milik masyarakat Cilegon. Nah ini fungsinya, agar masyarakat Cilegon ini ekonominya terbangun, Amin. masyarakatnya yang tadinya miskin terangkat Amin. kemiskinannya, ya kan, terus pendidikannya mudah, kesehatannya juga mudah, ya kan, BPJS mati mereka masih bisa menikmati kesehatan karena kita ditopang dengan PAD yang cukup besar, kan gitu. Jangan ini ada masyarakat yang mau masuk ke rumah sakit karena BPJS mati dipersulit. Buat apa kita punya uang cukup besar? Itu aja, ya kan. Terus kemudian juga apa ya? Bagaimana pokoknya seluruh aspek pembangunan, ya kan, baik secara fisik, mental, ya kan, ataupun non fisik, ini bisa dirasakan kehadirannya, keberadaannya kembali untuk masyarakat. Ya. Masyarakat Cilegon lah gitu. Baik, sudah ada tapi Pak satu nama yang mungkin dikerucutkan oleh PDI Perjuangan? Kalau kami lagi melihat, Bu. Masih melihat. Lagi melihat, lagi menganalisa, Siap. melihat kan gitu. Yang penting saya sih secara pribadi, saya pengen kan kita hidup ini, Bu, hidup ini kan bagaimana kita memberikan kontribusi aja untuk masyarakat, ya kan. Apa yang bisa diperjuangkan untuk masyarakat, itu aja. Baik. Itu. Baik. Lagi lihat-lihat dulu lah. Lagi lihat-lihat dulu. Siap. Terima kasih banyak Bapak Ahmad Sudrajat sudah membersamai kita di podcast kita kali ini. Terakhir Bapak mungkin sebagai closing statement dan juga mungkin imbauan, mungkin ada imbauan untuk pemirsa yang sedang menyaksikan, khususnya mungkin untuk masyarakat Kota Cilegon. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya paling memberikan masukan, saran nanti dalam proses pilkada ini tidak ada perpecahan ataupun perbedaan pilihan, itu hal yang biasa. Tapi bagaimana setelah proses pilkada ini, mari kita membangun bersama-sama agar Cilegon ini milik kita semua, ya kan. Soal menang dan kalah itu udah urusan takdir dari yang di atas. Tapi kita sebagai masyarakat Cilegon yang merasa memiliki bahwa Cilegon ini milik kita semua, ayo untuk berjuang ataupun pengabdian kepada Cilegon ini banyak cara lah gitu tuh. Ya kan, banyak cara. Sehingga saya berharap masyarakat Cilegon nanti cerdaslah dalam memilih figur seorang wali kota. Gitu. Jangan tergiur dengan money politik lah. Ya kan, karena kita butuh proses 5 tahun nih untuk membangun Cilegon, itu aja. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Bapak Insinyur Haji Ahmad Sudrajat, anggota Banmus, sekaligus juga anggota Komisi 3 DPR Kota Cilegon dari fraksi PDI Perjuangan, yang ini masih disimpan dalam hati untuk namanya, tapi adalah harapannya untuk membangun Kota Cilegon yang menjadi lebih baik lagi, dan juga diharapkan pemimpin ke depan adalah pemimpin yang bisa memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat Kota Cilegon dan juga kemajuan Kota Cilegon. Dan terima kasih pemirsa, tentunya nanti kita akan kembali hadir lagi dalam program Menyapa Dewan di edisi selanjutnya. Saya Deli Tawangi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.